Pemirsa, sepertinya tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan skuad Garuda. Bomber Oxford United ini mengaku senang bisa kembali mencetak gol. Romani berharap dapat melanjutkan performa impresifnya lawan Jepang 10 Juni mendatang. Of course, I'm really happy to score again and help the team. That's the most important. The next target, is Japan. We want to win every game, and that's the next game. So I'm really excited, and we all can't wait for the game. We love to play football, so bring it on. Pemirsa, kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Cina bukan hanya membawa euforia, tapi juga membuka jalan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, jalan ke panggung dunia belum usai, pemirsa. Tantangan lebih besar menanti lawan-lawan berat seperti Qatar hingga Arab Saudi. Laga yang lebih sedikit tapi taruhannya jauh lebih tinggi. Lantas bagaimana peta perjalanan Garuda selanjutnya? Dalam segmen At Large kali ini kita akan bedah peluang, peta kekuatan dan juga strategi menuju impian berlaga di Piala Dunia, pemirsa. Tapi kita review dulu ya, pemirsa. Kemarin itu seperti apa sebenarnya para pemain kunci atau kemudian mereka yang ada di belakang layar bisa menembus dan mengungguli Cina. Kita lihat di sini ada beberapa yang saya rangkum, mulai dari Ole Romani, kemudian ada Beckham Putra dan juga Gianzola, dan juga ada pelatih Patrick Kluivert dan juga direktur tekniknya ada Jordi Cruyff yang punya peran masing-masing. Kalau kita lihat misalnya di Ole Romani yang tadi kita bacakan informasinya, dia adalah pemain yang berkontribusi karena sukses mengeksekusi penalti setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Dan gol ini menjadi satu-satunya penentu kemenangan. Selain itu, pemirsa, ketajamannya terbukti. Ini merupakan gol ketiga Ole Romani untuk timnas Indonesia dan menegaskan statusnya sebagai penyerang andalan. Eksekusi penaltinya menunjukkan mentalitas matang meski bermain di bawah tekanan 80.000 penonton. Yang tak bisa dilupakan pula adalah juga di sebelahnya ini, pemirsa, peran dari Beckham Putra dan juga ada Gianzola yang kalau kita lihat kemarin ini bisa dikatakan menjadi motor permainan. Beckham Putra masuk ke menit ke-75 menggantikan Jakob Sayuri, langsung memberikan dampak dengan akselerasi dan umpan yang progresif. Pergerakan tajam di sisi kanan memberikan opsi serangan sayap cepat dan hampir menciptakan peluang emas lewat kombinasi dengan Sandy Walsh. Dan ini bisa dimaknai sebagai simbol regenerasi, pemirsa. Regenerasi yang sehat di lini tengah timnas. Tapi selain itu di balik layar, pemirsa, ada Patrick Kluivert yang menerapkan formasi terstruktur mengandalkan 4-2-3-1 yang solid. Dan Kluivert ini menekankan transisi bertahan cepat dan rapat di lini belakang. Dan kalau kita berbicara soal target kemenangannya juga terpenuhi. Sebelum laga ia menargetkan 6 poin dari 2 laga. Dan kemenangan ini tentunya menjadi modal penting sebelum nantinya melawan Jepang. Lalu ada Jordi Cruyff, pemirsa, yang memiliki bisa dikatakan sebagai arsitek filosofis timnasnya. Perannya di sini sangat strategis di balik layar menyusun filosofi bermain dan struktur pembinaan dari U17 hingga tim senior. Ia juga konsisten, pemirsa, mengorbitkan pemain baru dengan mendorong adanya seleksi pemain berbasis performa dan potensi, bukan sekedar nama besar saja. Lalu pemirsa, kita lihat setelah unggul dari Cina, lawan berikutnya siapa? Nah, Indonesia kini akan menghadapi babak yang jauh lebih berat. Grupnya nanti akan dibagi menjadi 2 dan setiap grup berisi 3 tim dan hanya juara grup yang otomatis akan lolos ke Piala Dunia. Sementara runner up-nya nanti harus bertarung lagi di babak playoff. Artinya perjuangan Garuda masih sangat panjang dan menantang. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kondisi klasmen grup A, B, dan C putaran ketiga, ada beberapa negara yang sudah memastikan diri melangkah ke putaran keempat. Mulai dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Arab Saudi, dan juga Indonesia, pemirsa. Lalu kapan jadwal pertandingannya nanti akan berlangsung lagi? Kita lihat, pemirsa. Jadi kalau untuk tanggal pertandingan sendiri itu sudah dikonfirmasi 8, 11, dan 14 Oktober. Dan kemudian untuk undiannya nanti melalui informasi dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC itu 17 Juli 2025. Jadi jadwal putaran keempat ini telah ditetapkan oleh AFC, pemirsa, sekali lagi ditetapkan pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Undian grupnya 17 Juli, dan tentu kita semua nanti menanti siapa lawannya selanjutnya. Formatnya nanti akan round robin, pemirsa, hanya 3 laga untuk menentukan apakah kita akan terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, atau justru harus pulang lebih awal. Nah, nantinya formatnya ini sekali lagi kami jelaskan ada 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup. Juara grup langsung otomatis ke Piala Dunia, sementara runner up akan menuju playoff zona Asia dan peringkat ketiga akan gugur.
Lalu bagaimana dengan prediksi tuan rumahnya? Siapa yang akan menjadi tuan rumahnya? Nah, kalau kita lihat di sini lokasi pertandingannya banyak yang pada saat itu memprediksi Qatar dan juga Arab Saudi. Jadi memang sejumlah sumber menyebut putaran keempat besar kemungkinan akan digelar di kawasan Timur Tengah antara Qatar dan juga Arab Saudi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh The ASEAN Football melalui unggahan Instagramnya yang mengungkapkan bahwa lokasi penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sudah ditentukan. Kenapa kedua negara ini? Alasannya karena kedua negara ini sudah terbukti sukses menjadi tuan rumah berbagai turnamen besar. Mereka juga punya stadion kelas dunia dan tentu saja siap secara logistik dan juga keamanan. Tapi laporan yang sama juga menyeratkan bahwa penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah masih dinamis ya pemirsa ya. Tapi yang juga salah satu harus diperhatikan adalah kalau misalnya ini nanti sudah pasti sekali di Arab Saudi dan juga Qatar adalah antisipasi cuaca panas dan juga atmosfer Timur Tengah yang harus dipersiapkan atau diantisipasi dengan baik oleh skuad Garuda pemirsa. Lalu yang berikutnya apa kata pengamat sepak bola terkait dengan evaluasi pertandingan kemarin melawan Cina sehingga kita bisa unggul dan bisa lolos ke tahapan berikutnya. Menurut pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo, kemenangan atas Cina adalah hasil dari strategi yang cermat dan pertahanan yang solid. Ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Jadi pemirsa, pengamat sepak bola Gita Suwondo ini tidak hanya menyebut ini yang saya tampilkan, tapi juga menyebut bahwa kemenangannya ini sebagai bukti kematangan dari strategi dan juga solidnya lini pertahanan Indonesia. Gita Suwondo juga menyebut bahwa formasi back tengah ini menjadi kunci untuk meredam agresivitas Cina, terutama penyerang utamanya yaitu Zhang Yuning. Tapi Gita Suwondo juga mengingatkan ya pemirsa bahwa penyelesaian akhir atau finishing dan juga efektivitas di lini depan masih jadi PR besar tim nasional kita. Jadi kesimpulannya pemirsa, kita boleh optimis tapi juga harus realistis karena tantangan berikutnya akan lebih berat. Jadi di sini konsistensi, disiplin dan juga manajemen mental akan jadi kunci jika kita benar-benar ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Sekian pemaparan saya pemirsa terkait dengan menanti gebrakan Garuda usai ungguli Cina. Semoga juga bisa unggul dari Jepang di pertandingan berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.